Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat jumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini sudah memasuki pertemuan kedua untuk materi Pendidikan Pancasila. Dalam minggu lalu kita sudah membahas mengenai kontrak belajar, kemudian kita juga membahas mengenai pengantar dari perkuliahan pendidikan Pancasila. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tujuan dari pendidikan Pancasila serta sejarah pembentukan dari perjuangan Pancasila itu sendiri. Mengulas dari pertemuan minggu lalu, atau barangkali ada yang terlewat dari minggu lalu, kita sudah mempelajari ya, diantaranya ada tujuan dari pendidikan Pancasila, kemudian landasan dari pendidikan Pancasila. Nah, saya ingin mereview ketujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri, di mana menurut Prof. Kailan dalam bukunya mendefinisikan tujuan pendidikan Pancasila itu sebenarnya ada dua secara garis besar. Yang pertama, segala bentuk perbuatan tersebut akhirnya sebagai warga negara Indonesia kita mampu mempertanggungjawabkannya baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan yuridis konstitusional? Yuridis konstitusional adalah di mana Pancasila diletakkan sebagai dasar negara dan dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi kalau pemerintah itu subjeknya, kalau pemerintahan itu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Nah, oleh karenanya ketika pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di sini itu harus kembali lagi kepada dasarnya. Dasarnya mana? Dasarnya adalah Pancasila. Jadi tidak kemudian melepaskan dari 5 sila itu. Bagaimana kaitannya? Ya ketika mengambil kebijakan, kebijakan yang seperti apa? Kebijakan yang dia juga harus memperhatikan sebagaimana ada di sila pertama, dikembalikan kepada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus kebijakan yang berketuhanan. Kemudian yang kedua, kebijakan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus berkemanusiaan, sampai dengan yang berkeadilan sosial. Nah, kembali lagi, jadi di sini secara yuridis konstitusional atau bagaimana dalam penyelenggaraan negara itu harus sesuai, harus berdasarkan dari Pancasila. Nah, kita lihat dalam prakteknya yang ada di lapangan atau dalam implementasinya, apakah sudah sesuai atau masih banyak kekurangan. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian, secara objektif ilmiah, Pancasila di sini dipandang sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system, di mana uraian dari Pancasila, sila Pancasila itu harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Maksudnya bagaimana? Harus logis di sini tidak abstrak. Jadi ketika kita menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Itu jelas. Warga negara Indonesia di sana harus memiliki atau meyakini dari adanya salah satu agama yang sudah dilindungi atau diatur dalam undang-undang. Kemudian dia juga mengamalkan. Selain itu dia juga mengamalkan apa yang disebut dengan sila kedua. Jadi implementatif hal-hal yang termuat dalam sila tersebut. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa maksudnya? Oh, secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa sila kemanusiaan itu mengandung unsur besar yang disebut dengan toleransi dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan objektif ilmiah. Uraiannya logis, tidak bersifat abstrak, tidak hanya sekedar ide-ide, tapi dia implementatif. Sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mengulas ya dari pertemuan minggu lalu. Nah, di sini saya akan tambahkan materi yang baru, yakni materi mengenai sejarah perjuangan dari pembentukan Pancasila itu sendiri ya. Tentunya sebagaimana kita tahu, Pancasila di sini dikenal sebagai kompromi. Kompromi dari the founding father atau para pendiri bangsa kita.
Jadi bukan kehendak 1-2 orang, bukan. Tapi di sana diangkat dari berbagai macam pendapat, dari berbagai macam argumentasi, dan ingin meneguhkan bahwa Indonesia adalah negara yang toleran. Para pendirinya pun juga toleran. Meskipun kita tahu negara kita juga tidak lepas dari perjuangan beberapa kaum, terutama dari kaum Muslim, baik dari kalangan pondok maupun dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetapi juga di sisi lain tidak lepas dari perjuangan para kaum nasionalis. Nah, Pancasila di sini adalah suatu bentuk kompromi dari kedua elemen atau kedua golongan tersebut, dari golongan yang agamis dengan golongan yang nasionalis. Nah, kita lihat di sini, yang pertama, masa pengusulan Pancasila, jika kita berbicara sejarah, itu dimulai dari adanya sidang BPUPKI. Jadi kalian barangkali sudah sering ya mendengar atau sering mempelajari mengenai sejarah dari kemerdekaan. Nah, kalau di sini saya ingin mereview tidak hanya soal kemerdekaan saja, tentunya di sini kita juga melihat dalam kemerdekaan itu ada proses pengusulan atau proses pembentukan sebuah ideologi negara yang kita sebut dengan Pancasila itu sendiri. Yang pertama ketika kita berbicara di masa sidang yang pertama BPUPKI, siapa yang pertama kali mengusulkan? Yang pertama kali mengusulkan adalah Bapak Muhammad Yamin. Bapak Muhammad Yamin, kalian perhatikan di sini tanggalnya adalah pada tanggal 29 Mei 1945 ya. Jadi usul yang pertama kali dikemukakan adalah dari Pak Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei, memuat beberapa sila, tapi sudah terbentuk 5, jadi sudah terbentuk Pancasila, seperti itu. Meskipun di sini juga belum fix, tetapi juga sudah banyak tercatat seperti itu ya, bahwa Muhammad Yamin di sini mengemukakan pendapatnya atau usulan mengenai apa hal-hal yang dimuat dalam Pancasila. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, kemudian yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat peri keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi terdiri dari 4 peri dan yang satu adalah kesejahteraan rakyat. Nah, itu usulan dari Pak Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei. Sebenarnya setelah usulan dari Pak Muhammad Yamin itu di tanggal 30 Mei ada pendapat ya dari Dr. Supomo. Jadi dari Dr. Supomo di sana memang tidak secara eksplisit atau tersurat begitu ya mengemukakan apa isi dari Pancasila. Tetapi Dr. Supomo di sini lebih menitik beratkan bahwa bagaimana nanti Indonesia berbentuk seperti apa? Apakah negara federal kah atau menjadi negara united atau kesatuan? Nah, itu juga menjadi salah satu catatan ya dalam perjuangan bangsa kita. Tapi memang kalau untuk pengusulan tidak saya masukkan dalam tokoh-tokoh pengusul dari Pancasila itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah usul dari Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno di sana mengusulkan tepatnya pada pidatonya beliau di tanggal 1 Juni 1945. Ya, kalau kita kenal saat ini hari lahir Pancasila itu di tanggal 1 Juni 1 Juni ya di setiap tahunnya. Nah, dijadikan hari libur juga. Nah, di sini kalau kita berdasarkan sejarah, 1 Juni itu adalah pada saat pengusulan Bapak Insinyur Soekarno. Ya, kalau kita dari lihat sejarah, ini belum disahkan untuk apakah sudah sepakat bentuk atau isi dari sila Pancasila itu seperti ini. Belum ada kesepakatan. Tapi berdasarkan sejarah catatannya adalah 1 Juni itu merupakan pidato Insinyur Soekarno yang berisi memang pengusulan dari sila Pancasila. Di antaranya nasionalisme kebangsaan, kemudian internasionalisme perikemanusiaan,
Kemudian yang ketiga mufakat demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial atau yang sering disebut sosiodemokrasi, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi posisi ketuhanan itu menurut usulan dari Insinyur Soekarno adalah yang paling akhir. Jadi yang paling utama dia mengusung konsep atau ide tentang nasionalis. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, Insinyur Soekarno adalah golongan nasionalis. Otomatis yang pertama kali diusulkan menjadi di posisi yang pertama adalah nasionalisme kebangsaan. Kemudian yang kedua baru peri kemanusiaan. Dan dua hal ini, nasionalisme dan internasionalisme ini bisa kita namakan disebut sebagai sosionasionalisme. Kemudian mufakat demokrasi dan kesejahteraan sosial itu sering disebut sosiodemokrasi. Dan ketuhanan yang berkebudayaan itu ketika disingkat dari 5 sila ini bisa disingkat jadi trisila atau 3 sila. Yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi sempat di sini Insinyur Soekarno menggambarkan bahwa kita bisa memperingkas tidak hanya 5 Pancasila yang terdiri dari 5 hal atau 5 sila, tetapi juga bisa dipersingkat dengan 3 sila atau trisila dengan nasionalisme yang pertama, sosiodemokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Jadi saya ingin menitik beratkan di sini, di pada tanggal 1 Juni. Di mana 1 Juni di sini baru masa pengusulan dalam pidato Insinyur Soekarno. Masa pengusulan isi Pancasila. Dan memang belum disepakati oleh para the founding father pada saat itu. Karena susunannya pun usulan Insinyur Soekarno di sini masih berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini ya. Sangat jauh. Nah, kemudian setelah usulan Soekarno pada tanggal 1 Juni, kita masuk di tanggal 22 Juni 1945. Jadi selang 20 hari setelah masa pengusulan Insinyur Soekarno dalam pidatonya, diadakan rapat panitia kecil. Jadi ada anggota BPU PKI, kemudian dari anggota tersebut berjumlah 9 orang, dan 9 orang tersebut memang golongan dari agamis ya. Nanti bisa dicek siapa yang menjadi panitia 9, kemudian di sana menghasilkan yang disebut dengan Jakarta Charter. Maaf, di sini Jakarta Charter ya, pakai R. Jakarta Charter. Apa Jakarta Charter? Sering kalian dengar dengan Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Hampir sama dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Jadi silanya ada 5, kemudian terdiri dari sila pertama tentang ketuhanan, kedua kemanusiaan, 3 persatuan, 4 tentang musyawarah dan demokrasi, kemudian yang kelima tentang keadilan sosial. Hampir sama keseluruhan silanya. Yang membedakan adalah pada sila pertama. Sila pertamanya di sana berbeda. Kalau kita kenal saat ini sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta dikenal dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Jadi di sana ditekankan ada syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, kembali lagi karena pengusul dari Jakarta Charter atau Piagam Jakarta adalah panitia kecil atau panitia 9, di mana didominasi oleh golongan agamis. Nah, kemudian kita memasuki di masa sidang yang kedua BPU PKI antara tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Di sana dibentuklah panitia hukum dasar. Hukum dasar itu apa? Ya, kalau kita sekarang kenal dengan konstitusi. Konstitusi itu apa, Bu? Konstitusi adalah dasar negara. Atau kita sebut sumber hukum tertinggi. Ya, ini tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Di dalam konstitusi termuat rancangan hukum dasar, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar. Itu di masa sidang yang kedua. Sampai akhirnya di sini kita masuk di masa-masa Pancasila akan disahkan. Di tanggal 9 Agustus BPU PKI dibubarkan, kemudian ada peristiwa bom di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima yang menandakan atau memberi tanda bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada akhirnya. Dan 17 Agustus kita memanfaatkan momentum ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu, akhirnya kita memproklamasikan diri di tanggal 17 Agustus, di mana di tanggal 17 Agustus di sana dalam naskahnya, sebagaimana kita ketahui ya, sebelumnya dari para proklamator, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian setelahnya pada hari Jumatnya, tepatnya di hari yang baik, dan pada saat itu adalah bulan Ramadan, seperti itu, di tanggal 17 Agustus. Jadi istilah tirakatan, H-1 atau malam kemerdekaan itu kenapa disebut tirakat? Jadi kita sedang introspeksi diri, para pendiri bangsa kita hendak menyampaikan bahwa kepada Tuhan bermunajat, istilahnya demikian, bahwa esok hari kita ingin memproklamasikan diri negara kita, di mana negara yang berdaulat, tidak ingin di bawah kependudukan dari negara manapun, dan independen, berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Muncullah yang disebut dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di mana kita kenal proklamasi tersebut merupakan paham integralistik dari Indonesia, di mana juga sebagai tanda negara yang bersatu dengan rakyatnya, mengatasi seluruh golongan-golongan. Jadi tidak hanya proklamasi itu untuk memuaskan dari para pendiri bangsa saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, dan mencerminkan dari seorang pemimpin yang setia dan pada akhirnya ingin mewujudkan pada cita-cita luhur bangsa, yakni demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, itu adalah gambaran dari proklamasi, kemudian sampai pada masa sidang PPKI. Nah, dari sidang PPKI di tanggal 18 Agustus, tentunya banyak agenda pada sidang PPKI. Yang pertama adalah tentang pengangkatan presiden, yakni Insinyur Soekarno, dan wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua agendanya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tadi sebagai hukum dasar dan Pancasila. Nah, disinilah momen di mana atau di tanggal 18 Agustus itu terjadi peristiwa yang kita kenal di mana Pancasila itu disepakati sebagai sebuah landasan atau kita kenal ideologi bagi bangsa kita. Jadi nanti bisa kalian baca lagi di buku Prof. Kailan seperti itu ya. Tanggal demi tanggal, tahap demi tahap, periode dari pengusulan Pancasila. Mungkin kalau kita sudah tahu, kita akan bertanya-tanya, kenapa kok tanggal 1 Juni saat ini yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Sementara pada tanggal 1 Juni saja pengusulan dari isi sila Pancasila belum final, belum fix. Tetapi kita sudah mengenal atau kita sudah diberikan tanggal tersebut sebagai tanggal lahir dari Pancasila. Nah, itu juga menjadi catatan besar kalau kita tahu sejarahnya. Ya. Di masa sidang PPKI tadi 18 Agustus. Kemudian disinilah kita masuk pada apa yang hal-hal menjadi perubahan dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tadi dengan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama di sini adalah tentang kata mukadimah
kata mukadimah di sini diganti menjadi pembukaan. Ya tadi, seperti yang saya gambarkan di awal bahwa Pancasila dan usulan-usulan mengenai hukum dasar itu merupakan kompromi dari kaum nasionalis dengan kaum agamis. Ya, jadi yang awalnya Jakarta Charter itu mukadimah, kemudian dirubah dalam Undang-Undang Dasar menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian di Jakarta Charter ada dalam suatu hukum dasar negara Indonesia diganti tidak menggunakan hukum dasar, tetapi dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang dirubah dalam Jakarta Charter dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, disepakati antara kaum nasionalis dan kaum agamis dirubah menjadi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut dasarnya dihilangkan dan diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi itu beberapa mengenai sejarah pembentukan dari Pancasila yang tahap pertama ya. Nanti setelah ini juga masih banyak yang akan kita bahas, di antaranya mengenai sejarah ketatanegaraan. Karena kita tahu ketatanegaraan di Indonesia di sini juga beberapa kali mengalami perubahan. Ada masa-masa di mana kita menganut sistem parlementer, ada masa kemudian dirubah menjadi presidensial, kemudian kita pernah menggunakan bentuk negara serikat, sampai saat ini kita menggunakan bentuk negara kesatuan. Nah, kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Nah, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom seperti biasa dengan menyebutkan nama lengkap disertai NIM. Jangan lupa untuk selalu absensi dan jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Tetap semangat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.